Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita nih di YouTube channelnya Venture Travel yang terpercaya, terbukti, dan recommended. Teman-teman pasti udah tahu kan kalau awal Januari kemarin, pemerintah Arab Saudi udah ngebuka perjalanan umroh dari luar negeri. Nah, makanya di tahun 2002 ini banyak banget jamaah umroh yang akhirnya berangkat ke Tanah Suci Mekah ataupun Madinah demi melepas kerinduan setelah 2 tahun pandemi umroh ditutup. Banyak jamaah-jamaah yang usianya tuh udah senior, udah ngumpulin tabungan belasan bahkan puluhan tahun cuma buat berangkat umroh di tahun ini. Tapi nggak sedikit juga yang udah nabung lama, bersabar nunggu paket umroh yang murah pastinya. Tapi ada aja kendalanya, mulai dari tabungannya dimakan rayap sampai kena tipu travel umroh yang bodong. Apalagi beberapa tahun lalu sempat viral banget nih berita travel umroh yang nawarin paket murah tapi nipu sampai ratusan miliar. Innalillahi. Semoga kita jangan sampai kena kasus yang kayak gitu ya, nauzubillah. Tapi kasus-kasus yang begini jangan sampai bikin kita jadi ragu untuk daftar umroh. Akhirnya nggak berangkat umroh malah. Memang ada oknum yang berkedok travel umroh dan mengatasnamakan agama. Tapi banyak juga kok travel umroh yang udah berizin dan pastinya amanah. Nah, gimana sih cara milih travel umroh biar nggak ketipu? Berapa sih biaya umroh yang wajar dan standar biar terhindar dari travel umroh yang nakal? Ada beberapa hal yang perlu diperhatiin nih sebelum milih travel umroh biar nggak ketipu dan amit-amit sampai gagal berangkat. Yang pertama, cek perizinannya. Travel umroh yang amanah udah pasti punya izin dari Kemenak sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh ataupun PPIU. Tanya aja, ada nggak surat izinnya? Nomor surat izinnya berapa? Nanti kalian bisa cek bener nggak nih travel ini udah terdaftar di Kemenak atau belum lewat aplikasi di Umroh Cerdas di Play Store. Tahun ini di Indonesia ada 1830 travel umroh yang udah berizin. Kalau nggak ada di daftar itu mundur pelan-pelan ya guys. Udah pasti travelnya ilegal ataupun bodong. Kedua, kalian juga harus teliti ngecek udah berapa lama sih travel umroh ini beroperasi. Ya minimal pilihlah travel umroh yang banyak testimoni bagus dari jamaah. Alhamdulillah kami sudah sampai Mekah berkat Venture. Kita pergi umroh bareng-bareng. Bagaimana mereka melayani kami dengan top, mantap. Orang-orang Venture-nya juga bagus-bagus, ustadznya juga. Kalau di bis kita dikasih pengarahan. Lihat track record-nya juga. Lihat live report mereka selama keberangkatan jamaahnya. Bener nggak dapat hotel bintang 5? Bener nggak pelayanannya oke banget? Yang terakhir, ini salah satu yang paling penting banget. Cek harga paket umrohnya. Jangan gampang kepancing sama paket umroh yang murah banget. Udah murah di bawah 20 juta lagi, hotelnya bintang 5, bisa dapat fasilitas naik kereta cepat, sekalian tur ke Turki ataupun Kapadokia. Kan mencurigakan banget harganya guys. Beneran apa nipu nih travel? Biasanya harga itu berbanding lurus sama fasilitas dan pelayanan. Makin tinggi harganya, pasti makin bagus juga pesawat dan hotelnya yang didapat. Dan makin dekat aksesnya juga ke Masjidil Haram. Terus berapa nih biaya standar umroh tahun 2022 biar nggak ketipu? Menurut Kemenak ataupun Kementerian Agama, di tahun ini ada peningkatan biaya umroh dari sebelum pandemi. Karena ada penyesuaian fasilitas. Dari Kemenak sendiri, standarnya itu antara 25 juta sampai dengan 30 juta ataupun lebih tergantung fasilitas. Kalau di Venture sendiri, biaya umroh yang paling best seller banget itu harganya 26 juta. Kalau kita tambah biaya lain, kayak pembuatan paspor itu 350.000. Terusnya suntik vaksin meningitis itu 305.000. Biaya kebutuhan lainnya dan snack itu kurang lebih sekitar 1 jutaan. Terusnya paket provider internet di Arab Saudi kira-kira 300 ribuan lah ya. Dan biaya oleh-oleh itu 2 juta lah, cukup lah. Terusnya biaya tak terduga ataupun transportasi dari rumah ke bandara kurang lebih saya taruh sekitar 1 juta. Jadi kalau di total sekitar 31 jutaan. Ini masih wajar dan sesuai standar dari Kementerian Agama ya guys. Plus Venture Travel pun udah berizin. Jadi kurang lebih itu adalah dana yang harus kalian siapkan sekitar 31 juta. Pokoknya jangan gampang kepancing sama harga yang murah banget guys. Kalau kalian nemu paket umroh yang harganya belasan juta, udah pasti mereka bukan berangkatin kalian ke Tanah Suci. Bisa jadi jalannya ke Tanah Abang ya kan? Kalian harus pintar-pintar nih cek harga dan fasilitas yang ditawarin ya. Apa akomodasi hotelnya dan transportasinya sudah memadai atau belum? Ataupun pelayanannya kelas bintang 5 ataupun enggak. Semoga informasi tadi bikin kalian makin kegambar ya. Berapa sih tabungan yang harus disiapin
untuk menunaikan ibadah umroh. Kalau kalian masih bingung gimana caranya nabung umroh yang cepat tapi nggak memberatkan, tenang aja guys, kita bakal bikinin konten khusus cara nabung umroh mulai dari 20 ribuan aja per hari. Gimana guys, mantep nggak tuh? So, stay tune terus di YouTube-nya Venture Travel. Jangan lupa support dengan klik like dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update konten selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.